I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Di video kali ini kita akan membahas sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Menurut Surya Negara pada tahun 1977 mendefinisikan sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Sedangkan menurut Ishar, sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Jadi yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera. Kemudian, klasifikasi sumber daya alam dibedakan menjadi 3, berdasarkan potensi, jenis, dan sifat. Ada 5 sumber daya alam berdasarkan potensinya: materi, hayati, ruang, waktu, dan energi. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya ada batu, besi, kayu, dan serat kapas. Yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalkan minyak bumi, sinar matahari, gas bumi, dan air terjun. Semuanya bisa dimanfaatkan energinya untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian, sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat tinggal, misalnya lahan pertanian atau rumah. Kemudian, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yang berbentuk makhluk hidup, misalnya tumbuh-tumbuhan atau hewan. Yang terakhir, sumber daya alam waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada saat musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup, seperti sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sebagai sumber daya alam hewani, misalnya hewani dan nabati. Sumber daya alam abiotik disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati, misalnya tambang, air, dan tanah. Kemudian yang terakhir, kategori sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembaharuan dengan reproduksi. Yang kedua, pembaharuan dengan adanya siklus, di mana pembaharuan dengan reproduksi ini terjadi pada sumber alam hayati seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dapat ditingkatkan dan keanekaragaman. Sedangkan pembaharuan dengan adanya siklus, beberapa sumber daya alam misalnya air dan udara, terjadi proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaharuan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis.
karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya, bahan mineral, minyak, gas bumi, dan barang tambahan, atau sumber daya fosil lainnya.